Halo guys, balik lagi di ruang podcast JC Indonesia. Dan kali ini pastinya pada akan lebih terheran-heran. Kenapa? Karena kalian akan mendengarkan obrolan langsung dari yang biasanya kalian cuma lihat di Instagram atau TikTok, yaitu Ion Angels Indonesia. Dan sekarang ada Ion Angelnya adalah Natania Thanos, panggilannya Natania. Halo Natania. Hi everyone, thank you so much Kak Valdo for inviting Sama-sama. me here. Gila, ini sebenarnya jadi aku yang grogi sih sebenarnya ngomongnya. Aku lebih grogi. Oke, Natania, aku mau tahu dong sebelum kamu menjadi Ion Angel, apa sih background kamu sebelumnya? Aku sebenarnya pekerjaannya dokter gigi dan aku juga content creating gitu sebelum aku join. Gigi. Iya. Dokter gigi dan konten kreator. Oh, Betul. berarti itu konten ini gigi terus tuh ya? Enggak dong. Apa dong? Aku kontennya lifestyle. Jadi kontennya lifestyle. mix sih ya. Kayak beauty, Oke. lifestyle, sports sekarang. Sports dan juga akhirnya menyentuh ke Sekarang otomotif. Juga, iya, otomotif. Betul. Seberapa menarik sih buat kamu otomotif? Menurut aku sangat menarik sih, soalnya sebelum aku masuk GAC kan aku awam ya hitungannya. Apalagi EV kan waktu itu masih awam banget ya kayak pas masuk ke GAC tuh masih baru-baru banget ada EV di Indonesia. Jadi waktu itu aku juga sebagai customer yang maksudnya penasaran gitu. Nah aku masuk ke GAC sebagai representatif dari brandnya. Aku juga belajar sangat banyak kayak cara mobilnya bekerja, kayak baterainya tuh kayak gimana, researchnya apa aja gitu. Wah, berarti walaupun jadi Ion Angel nggak cuma publikasi ya, tapi Betul. mempelajari juga product knowledge dan teknologi dari GAC sendiri ya. Betul banget. Oh, teman-teman jadi mesti tahu nih, Ion Angel itu bukan sekedar publikasi sebagai wanita dengan tampilan-tampilan yang menarik, tapi gue menarik ya? Menarik. Agak bohong nih. Nah, tapi di balik itu aku pengen tanya, ini secara personal nih. Oke. Sebelum menjadi Ion Angel, gimana tanggapan kamu dan pandangan kamu terhadap brand GAC? Apa sih yang paling menarik saat pertama kali brand ini datang? Aku ingat banget, aku juga ikut pas launchingnya GAC masuk ke Indonesia. Berarti itu 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu? Iya, 2 tahun lalu, 2024. Dan kayak tadi aku bilang, waktu itu aku sangat-sangat awam tentang otomotif. Dan waktu itu juga EV baru banget masuk ke Indonesia. Jadi masih banyak banget pros and cons gitu tentang EV. ya? Iya, soalnya kan baru ya. Jadi orang masih kayak agak takut gitu pakainya. Dan menurut aku pas pertama kali aku ikut launching eventnya, kan banyak banget penjelasan dan pengenalan produknya. Menurut aku GAC tuh sangat-sangat banyak melakukan research ya sebelum dia launch produknya. Contohnya kayak yang magazine battery itu banyak banget melewati tes-tes yang ada ballet test gitu. Jadi aku kayak sangat-sangat amazed sih. Mereka benar-benar serius gitu mau keluarin produk, banyak banget yang research-nya yang dilakukan sebelum di launch. Oke, artinya kamu sendiri juga tidak langsung asal milih, oh iya langsung mau untuk menjadi sebuah representatif ya? Betul. Jadi kamu melihat dulu, mempelajari dulu produk knowledge-nya dari produknya GAC sendiri ya? Iya. Oke. Sebagai Ion Angel, gimana sih tanggapan kamu menjaga peran ini tetap profesional? Apalagi dalam mempresentasikan brand kepada publik. Ditambah kamu juga kan dokter gigi ya? Gimana tuh ngebedainnya? Sebenarnya aku sebisa mungkin dalam semua yang aku lakukan ya tetap profesional, tetap jaga credibility. Jadi dalam kedokteran gigi aku juga lakukan semaksimal mungkin, dalam brand juga aku ambilnya sebagus mungkin researchnya. Jadi credibility-nya tetap ada gitu Kak Valdo. Oke, tapi ada nggak dari pasien-pasien kamu atau rekan-rekan sejawat dokter gigi yang akhirnya jadi beli? Lumayan sih, iya. Oh ya? Banyak banget yang nanya. Bahkan kayak nggak cuman rekan-rekan kerja, di Instagram juga banyak kan yang lihat aku jelasin kayak review produk Ion, banyak yang tanya-tanya dan banyak yang akhirnya beli. Wah. Gitu, puji Tuhan. Banyak banget beli Ion, berarti teman-teman karena ngeliatin taniannya. Enggak dong, karena produknya emang bagus. Oh, karena produk. Iya. Atau bukan karena ngeliatin taniannya ya? Oke, di lain sisi
menurut kamu filosofi utama yang paling kamu berasa dari pengembangan produk GSC khususnya terkait teknologi dan efisiensi seperti apa sih? Mungkin kamu lebih ngeliatnya gini, oh GSC itu ternyata produknya tuh emang bagus-bagus dari materialnya kah atau gimana? Menurut Iya. kamu sendiri? Bahkan sampai sekarang mereka masih sangat-sangat aktif ya, kayak maksudnya tes produknya. Kayak kemarin Kak Valdo abis ke ini ya, yang Java itu. Iya. Udah. Bukannya kamu juga pernah ikut ya? Iya, aku juga pernah ikut. Jadi waktu itu aku juga pernah ke Jogja ya, Kak Valdo ya. Ke Jogja ya? Jogja, iya, dari Jakarta kita drive ke Jogja, habis itu kita balik lagi ke Jakarta. Itu pakai Ion V. Nah, itu tujuannya supaya mau tes ya Kak Valdo ya. Betul. Kalau misalnya EV tuh benar-benar aman untuk long range. Banyak yang pakai sampai sekarang. Ion Tapi V tetap ya? Iya, Ion V, tapi Ada tetap kulkas kan? Iya. Nah, oh aku ingat banget tuh kamu bawa es krim. Iya. Tapi nggak lele-lele ya? Iya, sama ada aqua. Kita kayak settingnya ke paling Yes, rendah, bener. terus beku. Iya. Tapi sampai Jogja ujungnya nggak keminum juga ya. Dikeluarin lagi. Tapi capek nggak waktu jalan Jakarta Jogja pakai Ion V? Enggak sih menurut aku. Soalnya emang seatnya kayak nyaman ya. Terus habis itu kita banyak stop kayak pas lagi mau ngecas. Ya, very fun experience. Wow, it's good quality lah ya pokoknya. Dari pengalaman kamu, gimana sih GSC memprioritaskan kualitas, keamanan dan kenyamanan penggunanya? Menurut aku very very good, very very good job at that. Karena dalam di mobilnya juga banyak banget fitur-fitur yang mengutamakan keamanan gitu. Kayak misalnya ada ADAS 2, terus kameranya juga 360, terus ada ini ya automatic brake. Menurut aku sangat-sangat aman sih. Sampai sekarang juga kan ini udah berjalan 2 tahun, jadi kita udah bisa lihat lah ya. Kayak baterainya tuh sangat-sangat aman dan nggak pernah ada kedengaran ya yang nggak. Alhamdulillah ya dengan jangka waktu yang nggak sebentar kita udah bisa lihat lah kayak review produknya tuh bagus. Oke, dan kamu udah experience kan? Betul. Bawa kemana aja? Selain yang waktu itu kita ke Jogja. Sebenarnya around Jakarta aja sih Kak. Kalau iya. Irit gak? Irit. Enak gak buat ngecas gitu? Simple gak? Simple, soalnya sekarang juga kan emang udah lumayan umum ya Iya. EV ya. Jadi emang udah lebih banyak lagi tempat buat charge-nya. Terus kayaknya di semua rest area sekarang udah ada ya. Iya. Mostly. Jadi very efficient. Berarti very easy. ketika kamu pakai sampai di klinik atau mungkin di rumah sakit, kamu tinggal ngecas. Habis itu begitu selesai praktek udah beres ya? Iya udah beres, dan dia juga fast charging kan. Ya. Atau pasiennya ditinggal dulu. Maaf ya Pak, saya Enggak dong, ngecabut enggak dulu boleh. ya. Kan profesional. Iya sih, memang tetap gimana pun kalian harus profesional gitu. Nah, GSC sendiri khususnya Ion, gimana sih menurut kamu perkembangannya ke depan? Menurut aku sangat-sangat bagus ya. Ini bukan karena aku Angel ya? Angels ya. Cuman emang aku lihat maksudnya dari 2024 sampai sekarang juga mereka juga develop produknya semakin bagus. Terus aku lihat jadi makin banyak ya. Betul. Ion sekarang udah banyak banget di jalan ya? Iya, di jalan. Dan dari review-review teman-teman aku juga pada bilang bagus gitu. Sangat-sangat happy. Apalagi pada beli ya dari situ ya. Puji Tuhan. Nah, sejauh mana sih komitmennya GSC membangun EV, dan menurut kamu seberapa penting gitu loh GSC ngebangun produknya, image-nya sebagai pemilik produsen mobil listrik? Penting banget ya. Soalnya kan sekarang juga EV banyak kompetitor ya. Menurut aku sangat-sangat penting sih, dan menurut aku Ion udah melakukan a very good job at that. Nah kamu sendiri kan udah jalan-jalan kemana-mana nih, terutama di pameran. Kamu melihat brand-brand lain dan GSC, apa yang membedakan dari mata kamu sendiri? Sebenarnya kalau misalnya maksudnya dari aku sendiri gitu, kayak pilih brand, aku representatif brand itu, aku harus lihat dia, maksudnya produknya bagus atau enggak, sama untuk brandnya. Apalagi kalau misalnya mobil kan produk yang besar gitu ya, yang kita pakai harus aman banget, harus bagus. Nah, aku lihat dari Ion sendiri tuh sejauh ini sangat-sangat aman dengan jangka waktu yang enggak sebentar juga. Terus habis itu tetap di make sure itu aman banget untuk customer-customernya gitu. Jadi Ion Angel nggak cuma publikasi, tapi mereka juga
kita bekalin ilmu atau edukasi mengenai produknya GAC, terus kemudian teknologi di Guangzhou, dan juga soon kita akan mungkin ke Beijing sih. Wih, ikut ya? Ikut ya? Ikut ya. Berarti prakteknya gimana? Katanya profesional. Kan ada hari-hari yang gak praktek. Oh, digantiin ya. Oke. Nah, terakhir. Bakalan pindah nggak? Menurut aku lumayan loyal. Bukan lumayan, aku very loyal. Oke, thank you Tania. Thank you so much Kak Valdo udah Good luck ajak buat aku. dokter giginya. Thank you so much. Good luck buat Ion Angelnya dan publikasinya biar makin gede. Amin. Followernya makin gede, bagi ya Oh, followernya. iya. Nah, teman-teman, itulah tadi ruang podcast GAC Indonesia dari Ion Angel. Jadi teman-teman juga bisa ngelihat Ion Angel ini bukan hanya sekedar kita tren yang kita bawa dari Tiongkok, tapi kita juga mengenalkan edukasi kepada mereka untuk membantu edukasi kepada teman-teman penonton, customer, dan yang bakal beli GAC Indonesia. Oke teman-teman, ketemu lagi di ruang podcast GAC Indonesia, dan jangan lupa kalian yang nonton episode ini buruan deh ke IMS karena beli mobil cuma dalam 2 hari. 2 hari bisa ketemu Tania juga, buruan deh beli. And bye. Bye bye.